Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk kita perhatikan bersama beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG hari ini terlihat cukup positif ya teman-teman, di mana berhasil mengalami kenaikan tipis 0,06% dengan closing di area 6.711. IHSG sendiri sempat menyentuh area low di 6.656. Kalau kita lihat memang sebenarnya IHSG-nya sempat tembus daripada area support yang kita letakkan di 6696, 6667. Tetapi yang menarik adalah setelah sesi kedua, kalau kita lihat di rti.co.id, itu perlahan tapi pasti IHSG berhasil menguat, bahkan ditutup closingnya hijau ya teman-teman. Ini menandakan sebuah hal yang positif, setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Kalau ternyata lanjut turun, kita akan kembali lihat di area 6.696 sampai 6.667. Area support berikutnya kita letakkan di 6.624 sampai ke area 6.600. Kalau misalnya besok atau pada perdagangan mendatang berhasil close di atas 6.736, setidaknya ada potensi untuk membatalkan head and shoulders, dimana seperti yang teman-teman lihat sendiri bahwa head and shoulders-nya memiliki potensi turun setidaknya ke area 6.495. Jadi pada saat ini kita mengharapkan IHSG mampu bergerak cukup baik, mengalami kenaikan kembali setelah sebelumnya memang jebol area support bahkan mengalami penurunan. Kalau kita lihat data di rti.co.id, total transaksi hari ini 10,4 triliun, dan kalau kita lihat di bagian investor chart, terpantau hari ini asing masih melakukan net foreign sale di regional market sebesar 159,18 miliar. Jadi terpantau masih net sell. Dimana kalau kita cek di bagian net sell masih didominasi oleh saham-saham blue chip ya teman-teman. Ada BCA, ada Telkom, ada Adaro, Bukalapak, dan Bank BRI. Kalau kita lihat 5 saham yang dibeli asing pada hari ini, ada Goto, ada ICBP, ada ASI, ada BBNI, dan ada Bumi. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support dan resisten, terutama saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah MAPI. Saham MAPI teman-teman pada perdagangan hari ini ditutup kembali menguat 3,9%. Setelah beberapa waktu yang lalu membuat sebuah pola yaitu ascending triangle dengan breakout area 1495 dan kemudian naik menyelesaikan target ke kisaran area 1680. Pada candle hari Jumat sebenarnya tidak terlihat cukup baik ya, dimana ekornya ke atas dan close-nya di bawah. Tetapi pada perdagangan hari ini ternyata saham MAPI kembali mampu menguat, bahkan terkonfirmasi break dari 1680 walaupun dari sisi volume terlihat tidak terlalu besar. Dengan breakoutnya MAPI dari area 1680 membuat sebuah pola baru yaitu rounding bottom, di mana rounding bottomnya memiliki potensi kenaikan ke area 2070. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 1680 sampai 1625. Area support yang sekaligus adalah area neckline daripada saham MAPI. Kalau kita lihat bersama teman-teman dari sisi volume, sebenarnya terlepas dari hari ini, breakout yang tidak disertai volume beberapa waktu terakhir sebenarnya MAPI volumenya cukup masif ya teman-teman. Bahkan ketika dia bisa break 1495 itu sangat didukung oleh volume hingga akhirnya berhasil menyelesaikan kenaikannya 1680 dalam waktu yang cukup singkat. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada. Kalau dikasih turun 1625 harusnya menarik. Kalau misalnya jebol kita akan lihat lagi pada perdagangan mendatang.
Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Elite. Elite adalah salah satu saham IPO ya yang belum lama ini mencetak all time high, di mana area all time high-nya berada di 330. Sayangnya setelah kenaikan yang cukup kencang beberapa waktu terakhir, ternyata turunnya juga lumayan kencang. Kalau kita ukur teman-teman, dari area 330 hingga area 214, di mana saham MAPI turun setidaknya 35,27%. Walaupun memang setelah menyentuh area support di 216, dalam sekejap Elite sudah kembali naik ke area 9,65% atau kenaikannya 9,65% dengan closing di area 250. Hal ini tentu sangat positif ya teman-teman bagi pergerakan saham Elite karena bisa kita lihat bersama berhasil mantul dan disertai hari ini juga dengan volume. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, bisa gunakan area support di sini kurang lebih di 236 sebagai area support satunya. Dan kalau ternyata turun kembali, kita akan pantau bersama di area 216, 202. Harusnya kalau dikasih turun sampai 202 cukup menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat, harusnya ini kena area trendline ya. Ya kurang lebih sedikit lagi sebenarnya akan kena area trendline juga. Jadi harusnya Elite masih bisa terjaga dan masih mampu mengalami penguatan kembali. Teman-teman yang mau beli, pantau 236 kalau dikasih turun, lalu support berikutnya 216, 202. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Cepin. Saham Cepin hari ini naik 6,01%. Salah satu saham yang mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat setelah membuat new low pada tanggal 26 April dengan area 4330, dalam waktu sekejap sudah berhasil kembali ke atas area 5000. Dan terpantau ketika breakout 4840 berhasil membuat sebuah pola cup and handle dengan potensi kenaikan 5350. Di mana area resisten terdekat adalah di area kisaran 5300. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, bisa pantau area 4840 sampai area 4750. Kita akan tuliskan di sini. 4840 sampai 4750 sebagai area neckline dan juga area support dengan potensi kenaikan bisa saja ke atas area 5300. Hal yang menarik juga adalah dari sisi volume, kenaikan Cepin cukup didukung ya teman-teman, dan kalau misalnya bisa kembali menguat tentu ini hal yang sangat positif. Bahkan kalau bisa break dari 5300 bisa buat pola-pola lanjutan baik itu rounding bottom atau cup and handle pada masa yang akan datang. Kita akan coba masukkan sebuah indikator MACD. Kalau kita lihat teman-teman memang di sini ada sedikit divergen ya. Di mana harga bergerak membuat new low tetapi indikatornya bergerak berlawanan. Sehingga akhirnya terjadi penguatan dan lumayan banget dari area 4300-an sekarang sudah di area 5000. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness tentu bisa pantau area support yang ada. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya Cepin yaitu Japfa. Japfa Comfort Indonesia pada perdagangan hari ini ditutup naik 5,86%. Terpantau teman-teman hari ini naik dengan volume berhasil breakout dari area resisten juga di 1120 bahkan sudah mendekati area resisten berikutnya di 1190. Potensi kenaikan setelah break dari 1120 sebenarnya menuju ke area 1230. Dan kalau kita lihat dari potensi kenaikan hari ini sebenarnya ada potensi untuk kembali menguat ya teman-teman. Karena kalian bisa lihat bersama bahwa dari sisi volume, bahkan volumenya jauh lebih besar dibandingkan volume beberapa bulan terakhir.
Volume besar terakhir itu ada di Agustus dan terpantau hari ini volumenya jauh lebih besar dibanding September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, bahkan bulan April. Terdapat juga bullish divergence ketika harga membentuk new low dan indikator bergerak sebaliknya. Jadi harusnya Java cukup menarik dan semoga ini bisa menjadi sebuah potensi penguatan ya teman-teman setelah sebelumnya Java terus mengalami penurunan. Untuk area support yang ada, teman-teman bisa gunakan area 1120 sampai area 1100. Kalau dikasih turun sampai area tersebut harusnya cukup menarik teman-teman. Hal yang menarik berikutnya adalah kalau misalnya Java-nya dikasih lewat nih dari area 1190, maka ada potensi Java akan membentuk rounding bottom dan kembali ngegas naik ke atas. Kalau ternyata Java-nya dikasih koreksi, maka bukan tidak mungkin ini bisa menjadi inverted head and shoulders. Dengan area left shoulder di sebelah kiri yang sudah terbentuk, lalu dia kena resisten dan bisa saja kembali koreksi ke area supportnya. Jadi kita akan tunggu bersama ya teman-teman. Apakah area 1190-nya pada hari esok atau pada minggu ini akan di breakout atau malah akan mengalami koreksi dulu sebelum melanjutkan penguatannya. Kalau kita ukur sekarang pada saat ini, kalau kita lihat langsung breakout, maka ada potensi naik teman-teman. Kita letakkan di atas area breakoutnya. Jadi ada potensi naik setidaknya ke 1375. Lumayan banget harusnya kalau ternyata terkonfirmasi breakout disertai volume. Jadi Java dan Cepin harusnya cukup menarik untuk kita perhatikan bersama pada beberapa waktu mendatang. Jadi total pada video hari ini kita udah bahas 4 saham. Dari saham MAPI, saham Elite, Cepin, dan Java. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada hari ini bukan ajakan menjual atau membeli. Silahkan lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.